Call it spring, like everything is new. The sunburst flowers calling on warm days overdue. Pertama-tama, pastikan kalian telah menginstal CodeBlocks dan akan muncul seperti ini. Nah, ini sudah muncul. Lalu kita pilih yang kiri atas, New File, lalu dipilih Empty File. Nah, setelah itu kita akan membuat CodeBlocks. Pertama-tama, saya akan memasukkan awalan berupa include stdio.h yang merupakan input atau outputnya dalam suatu bahasa pemrograman. Apabila tidak ada include stdio.h, maka bahasa pemrograman tidak akan berjalan. Kemudian kalian bisa menggunakan tanda enter untuk mengenter, dan kalian bisa tambahkan int main buka kurung dan tutup kurung. Fungsi int di depan main adalah untuk mengembalikan nilai, sedangkan main buka kurung dan tutup kurung ini fungsinya adalah untuk kode apapun yang dimasukkan akan berjalan. Lalu setelah itu kalian mengenter lagi dan kalian memasukkan tanda buka kurung kurawal. Tanda buka kurung kurawal ini kalian bisa memasukkan input yang akan kalian buat. Kemudian kalian bisa menambahkan enter dan menuliskan int sudut. Int sudut ini apa maksudnya? Int sudut ini maksudnya adalah untuk memasukkan input yang akan kita pakai. Jadi misalnya kita akan memasukkan bilangan desimal, maka kita akan menggunakan float, dan apabila kita masukkan seperti huruf-huruf itu akan menggunakan char karakter. Lalu apabila kita akan menggunakan angka bilangan bulat yang tidak bisa diubah-ubah, kita menggunakan cons. Dan apabila kita menggunakan bilangan bulat namun angkanya bisa diubah-ubah, kita akan menggunakan int atau integer. Kemudian kalian bisa mengenter lagi dan mengetik printf. Printf ini digunakan untuk menampilkan output atau memasukkan input. Printf ini ada hubungannya dengan include stdio yang merupakan suatu program yang awal-awal kita ketik agar bisa menghasilkan printf yang sesuai. Dalam printf kita menggunakan tanda petik 2, yaitu untuk menjelaskan atau memperlihatkan. Kemudian di sini ada garis miring ke kiri N, dan itu untuk menambah spasi. Kemudian di situ ada tanda titik koma, itu digunakan untuk pemberhentian suatu pernyataan, tapi bukan sebagai pemisah antar suatu pernyataan, tetapi sebagai pemberhentian suatu pernyataan. Jadi tanda titik koma ini mutlak untuk diketik agar program bisa berjalan. Kemudian kalian bisa menambah enter lagi untuk membuat printf, yaitu masukkan sudut sama dengan. Jadi kita akan menginputkan sesuatu sesuai yang kita mau. Masukkan sudut, misal nanti akan keluar, kita bisa mengetik sudut berapapun.
asalkan angka bilangan bulat. Kemudian pada enter yang sudah kita buat, kita isi dengan menggunakan garis miring N tanda petik 2. Sesuai yang kita bilang tadi, garis miring N tanda petik 2 itu adalah untuk menambah enter. Kemudian tak lupa juga untuk mengasihkan enter lagi untuk scanf. Nah, fungsi dari scanf ini adalah untuk menampilkan hasil dari printf tersebut. Hasil dari input dari printf tersebut yaitu lambangnya %i atau %d. %i dan %d itu sama saja, akan tetapi %d itu mencakup semuanya termasuk angka bilangan desimal. Apabila %i hanya mencakup angka bilangan bulat saja. Kemudian kalian tambahkan dan sudut. Dan sudut ini sesuai dengan yang kalian inputkan ya. Contohnya seperti kalian misal memasukkan inputnya dan kalian memasukkan inputnya, masukkan nilai, jadi kalian akan buat dan nilai. Kemudian kita bisa menambahkan enter. Kemudian kita menambahkan if. If fungsinya adalah untuk menentukan suatu pilihan dalam suatu kondisi yang diberikan. Misalnya if itu kan jika sudut lebih dari 0 dan sudut kurang dari 90. Lalu kita tambahkan lagi di bawahnya printf maka. Printf itu berarti maka, yaitu menampilkan hasil yaitu sudut terletak pada kuadran 1. Lalu kita tambahkan lagi sudut yang terletak pada kuadran 1 yaitu isi kuadran satunya yaitu sin, cos, tan, kotan, sek, kosek yang bernilai positif. Jangan lupa setelah pernyataan if itu dikasih tanda kurung buka kurawal. Dan pada akhir pernyataan printf itu dikasih tanda tutup kurung kurawal agar kita bisa memberikan else. Kemudian enter lagi, lalu ketik else if. Else if artinya apabila salah sudut lebih dari 180 dan sudut kurang dari 270, maka sudut tersebut terletak pada kuadran 2 dan seterusnya sampai kuadran 4. Setelah kita sampai ke kuadran 4, yaitu sudut lebih dari 270 dan sudut kurang dari 360. Lalu kita menuju ke else if sudut sama dengan 90, sudut sama dengan 190, sudut sama dengan 270, sudut sama dengan 360. Tidak terletak pada kuadran 1, 2, 3 maupun 4. Lalu yang ketiga, else if sudut lebih dari 360, maaf format yang Anda masukkan tidak sesuai. Lalu ketika berada di akhir kalimat, lalu ketika kita akan menutup kode dan menggunakan return 0, titik koma, tanda tutup kurung kurawal. Kemudian kalian bisa menghiasnya seperti ini. Kemudian pilih build and run untuk membuktikan lebih dari 0 kurang dari 90 adalah kuadran 1, yaitu isi kuadrannya sin, cos, tan, kotan, sek, kosek yang bernilai positif. Lalu sudut lebih dari 90 kurang dari 190, sudut terletak pada kuadran 2, yaitu isi kuadrannya sin, kosek yang bernilai positif, kosek, tan, kotan bernilai negatif. Lalu sudut lebih dari 180
dan sudut kurang dari 270 terletak pada kuadran 3, yaitu isi kuadrannya tan kotan bernilai positif, sin kosek bernilai negatif. Lalu sudut lebih dari 270 dan sudut kurang dari 360, sudut tersebut terletak pada kuadran 4. Isi kuadran 4, kosek bernilai positif, sin kosek tan kotan bernilai negatif. Lalu sudut sama dengan 90, sudut sama dengan 190, sudut sama dengan 270, sudut sama dengan 360, tidak terletak pada kuadran 1, 2, 3 maupun 4. Else if sudut lebih dari 360, maaf, format yang Anda masukkan tidak sesuai. Lalu saya akan beritahu cara save file yang ada pada yang sudah kita buat ini. Caranya yaitu dengan memilih file yang ada di pojok kiri atas, lalu save file as, dan mengasih nama, lalu simpan. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah deh. Call it spring, like everything is new. The sunburst flowers calling on warm days over.